Pemirsa, Iran kembali menunjukkan kekuatan dengan meluncurkan rudal balistik ke wilayah Israel sebagai balasan. Pesan penghentian operasi terhadap Lebanon pun turut disampaikan agar kawasan tidak semakin tenggelam dalam pertikaian. Lantas, jika semua pihak terus mengedepankan konfrontasi daripada perundingan, akankah perdamaian hanya tinggal angan-angan? Kita akan bahas, pemirsa, informasi dan dialog menarik kita bersama tamu kita di studio, pengamat pertahanan dan juga Deanatase Pertahanan RI di Iran 2009-2012, Majen TNI Purnawirawan Profesor Budi Pramono. Selamat malam, Prof. Budi. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Sehat ya, Prof. Budi? Sehat, Mas. Sehat juga ya. Alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Budi, sudah hadir di Sindo Prime. Terima kasih, Mas. Mumpung ada Prof. Budi ini, saya ingin mungkin dijelaskan tentang peta konfliknya dulu ya, Prof. Budi. Jadi begini, Prof. Budi, kan Amerika dan Iran sedang melakukan negosiasi ya. Kemudian Amerika meminta ada gencatan senjata dan Lebanon menurut Iran adalah bagian dari negosiasi Iran agar tidak ada serangan di sana. Tapi Israel tetap menyerang Lebanon, begitu kan? Kemudian Amerika Serikat ternyata juga ada informasi sempat menegur Israel untuk tidak menyerang Lebanon, tapi itu tetap dilakukan. Petanya seperti apa? Peta konfliknya sekarang akhirnya, Pak Prof. Budi. Jadi, Mas, kita melihat dari perspektif Israel dulu. Oke. Israel itu never ever. Dia tidak akan pernah mengizinkan. Dia tidak akan pernah rela. Dia tidak akan pernah ikhlas apabila terjadi deal-deal antara Amerika dan Teheran. Saya garis bawahi, tidak rela, tidak ikhlas jika ada deal negosiasi damai Amerika dan Iran. Amerika dan Teheran, betul sekali. Kenapa? Karena di mata Israel, Iran ini, Teheran ini kan ancaman eksistensial. Jadi ancaman yang benar-benar eksistensi dan kelihatan di depan mata, dan apapun yang dibuat oleh Amerika dan Teheran ini bagi Israel bukan semata-mata itu national interestnya Israel. National interestnya Israel adalah hilangkan nuklirnya Iran. Hilangkan rudalnya Iran. Hilangkan drone-dronenya Iran sampai pada posisi proksi-proksinya pun dilumpuhkan. Sampai proksi-proksinya dilumpuhkan? Harus dilumpuhkan di mata Israel ya. Di mata Israel. Kenapa? Karena bagi Israel ini tidak pernah tidak akan pernah mau dan ikhlas apabila Teheran ini merupakan the powerful one, merupakan the most dominant power in Middle East. Dia tidak mau kekuatan Middle East ini di tangan Teheran, di tangan Iran. Itu yang Israel selalu concern. Jadi mau Amerika itu naik turun, damai tapi damainya tidak permanen, atau deal tentang nuklirnya Iran itu entah diletakkan di Rusia atau mungkin di Cina, kemudian bagaimana Hormuz itu keterkaitannya dengan buka tutupnya, itu bagi Israel tidak ngefek. Jadi yang ngefek itu adalah tekan Iran sehebat-hebatnya, karena bagi Israel ini kan preemptive strike, Mas. Jadi dia memang sebelum diserang dia harus sudah nyerang duluan. Nah, itu yang prinsipnya Israel. Jadi kalau misalnya Israel itu nyerang duluan, kemudian Israel itu tiba-tiba melakukan serangan ke Lebanon, dalam artian dalam ini Hizbullah, sedangkan ceasefire sedang going on gitu. Nah, memang begitu stereotipnya Israel seperti itu. Berarti, Prof. Budi, maaf saya potong, sulit dibantahkan serangan Israel ke Lebanon adalah untuk mengganggu negosiasi Amerika dan Iran. Termasuk itu, kan tadi saya bilang dari awal bahwa Israel tidak pernah mengizinkan ada deal-deal Amerika sama Teheran. Jadi yang waktu acara di Pakistan, kan dia juga nyerang Lebanon, nyerang Hizbullah. Nah, sekarang kalau misalnya berulang lagi, karena Israel ini melihat ada simptom di mana Amerika ini kan terbebani dengan adanya dia harus mampu menjaga stabilitas energi global. Kemudian Trump private interestnya mau tidak mau dia domestik problemnya yang harus membuat Trump ini berbaik-baik, harus membuat Trump ini mempunyai suatu exit ramp dengan penuh dignity. Kan karena kita tahu di internalnya bagaimana Republik yang sudah
memihak, kemudian apalagi Demokrat dalam hal ini. Rakyat di sana sudah sangat tidak mengizinkan, apalagi kalau kita kawinkan dengan yang namanya war revolution itu kan, war power revolution ini. Dia kan tidak ada legal standing yang maksimal di sana. Jadi ini merupakan suatu kalah telaknya Amerika. Nah, jadi Amerika hanya saat-saat sekarang ini, di saat sisa-sisa ini, bagaimana dia tetap bisa mempertahankan agar di mata negara-negara teluk dia merupakan big umbrella-nya di bidang pertahanan. Itu pun negara-negara teluk kan sudah selalu saya sampaikan udah mulai hedging dia ke sana kemari, yang karena national interest-nya. Karena apa? Karena Amerika ini very doubt, sangat meragukan untuk bisa menjamin keamanan dia. Makanya dalam hal ini satu persatu kan lepas UAE sudah berteman sama Israel, bahkan udah transfer of teknologi dengan Iron Dome-nya dan lain sebagainya. Dan ini semuanya juga mau tidak mau mempengaruhi Arab kan begitu. Sedangkan Iran sendiri sangat precise kalau untuk mengadakan serangan dengan pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di negara teluk, ya dia bisa lakukan lagi. Dan bagi Iran, mungkin Iran di satu sisi dia akan merasa jangan sampai yang namanya negara teluk ini punya common perception bahwa akan sama-sama nanti menghajar Iran. Itu sangat berhati-hati sekali Iran dalam hal ini. Prof, dengan klaim bahwa serangan Israel ke Iran, kemudian juga dengan pernyataan bahwa Amerika ini menegur Israel untuk tidak usah menyerang Lebanon lagi, Hizbullah lagi, begitu. Apakah mulai ada perpecahan di sana, Prof? Antara Amerika, Mas, sama Israel, saya underline beberapa kali, tidak akan mungkin ada perpecahan. Kenapa demikian? Coba kita lihat dari sisi Amerika sendiri. Amerika sendiri mempunyai politik luar negeri bahwa dia harus membantu Israel dalam hal ini. Bantuannya kan gak sedikit, Mas, berapa ribu ton munisi yang berapa miliar dolar yang dikirimkan. Kemudian secara diplomatik dia 50 kali veto diberikan untuk Israel agar dia tidak dikondem, tidak dilaknat oleh negara-negara sedunia. Jadi militarily, diplomatically Amerika ini support much. Belum lagi bagaimana bisikan-bisikan Yahudi ini di salah satu faksi atau faksi yang ada di Amerika ini. Nah, kalau misalnya Amerika itu sudah membantu seperti itu, mungkin nggak orang sudah membantu, kemudian terus dia bilang, udah jangan kamu jangan melakukan walaupun saya bantu, kan nggak mungkin. Logic thinking mengatakan seperti itu. Jadi kalau misalnya pecah, ya nggak mungkin pecah. Nah, Israel sendiri katakanlah dia memang divorce dari Amerika, itu juga impossible. Sampai sejauh mana sih kekuatan Israel itu kemudian tanpa bantuan Amerika dia bisa berjalan sendiri? No way, I don't think so. Apa yang tidak dibantu oleh Amerika dari sisi intelijen, dari sisi pertahanan udaranya, dari sisi pesawat-pesawatnya yang precise, dari sisi high technology, dari sisi electronic warfare, dari sisi budgeting, semua Amerika. Nah, tapi kalau memang ternyata Israel itu kadang-kadang dia memang melakukan, bukan kadang-kadang, sering melakukan serangan without permission of US in this case, tanpa izinnya Amerika, ya ini memang budayanya Israel, karena menurut Israel itu adalah ancaman eksistensi yang dia menggunakan politik preemptive strike, yaitu yang sama Amerika juga preemptive strike. Jadi dia bisa mengatakan Amerika kalau misalnya saya tidak gerak, saya tidak basmi, saya tidak hancurkan itu namanya Iran pada saat dia lemah, dan saat lemahnya Amerika itu saat lemahnya Iran itu, Teheran itu saat sekarang. Saat sekarang dia kehabisan, bagaimana rudalnya, kehabisan bagaimana drone-nya, bagaimana fasilitas energinya juga banyak dibom ya. Tapi di balik itu semangatnya Iran ini kan luar biasa. Dengan nuklirnya dia masih yang tidak bisa diotak-atik. Nah, ini bagi Israel adalah capaian yang sangat besar. Nah, apabila capaian itu tidak bisa dicapai, ya katanya Clausewitz bahwa kalau politik itu tidak bisa dicapai dalam pertempuran, it means the war is not final yet. Jadi perang itu
belum selesai katanya Clausewitz dalam on war-nya itu. Makanya dalam hal ini si Israel juga menggunakan prinsipnya di art of war-nya Sun Tzu. Kenapa? Serang ketika dia lemah gitu kan. Pada saat dia tahu bahwa lemahnya Iran itu terletak pada saat-saat sekarang ini, ya dia harus serang. Otherwise ya itu namanya chance never come twice. Gak ada yang namanya kesempatan itu datang 2 kali. Nah itu Prof, menariknya juga beberapa proksi Iran, Hizbullah, Houthi ini menyatakan bahwa siap membantu Iran untuk menyerang Israel. Itu apakah akan membuat Iran dominasi dalam peperangan ini? Mas, ini kan sudah komitmen dari awal-awal. Bahwa selalu saya sampaikan bahwa kelebihan Iran itu geographically powerful. Kemudian secara dia nuklir, bargaining nuklir dia juga menang. Kemudian secara energi security minyak dia menang. Kan selalu yang saya bilang bahwa satu lagi, the power of proxy. Proksinya dia ini mana ada sih Mas negara, dia bisa berperang memerangi suatu negara dan dia sudah ada di mana-mana kekuatan yang mewakili dia. Di mana Houthi ada di Yaman. Nah, kemudian Hizbullah yang tidak selesai-selesai. Hizbullah ini masih ratusan dia rudalnya dia jarak sedang, kemudian drone-dronenya dia. Ini kan Israel ini takut dengan saturationnya Lebanon dan saturationnya Hizbullah. Tapi kalau seandainya technologically nggak ada apa-apanya Mas yang namanya Hizbullah ini. Tapi perlu diketahui bahwa yang namanya Israel ini takut dengan saturation war-nya yang dicipta oleh Lebanon, oleh Hizbullah dalam ini. Saturation seperti apa? Lah drone-nya si Hizbullah ini kalau sudah nyerang kan membingungkan bagaimana Iron Dome, bagaimana David Kling, bagaimana Arrow-nya Israel ya, karena saturation war di mana-mana kalau terjadi saturation war ya ujung-ujungnya dia pasti exhausted, kelelahan. Jadi kembali lagi pertanyaan Mas, kalau mengatakan bahwa ini adalah miliknya Iran atau kekuatan Iran yang namanya proxy itu, ya jelas Mas, milisi Irak, milisi di Syria, kemudian Houthi dan kemudian Hizbullah, apabila Iran ini mengatakan oke, now time for green light, sekarang sudah waktunya lampu hijau, dan kalau itu gerak Mas, ya Israel tentunya dikepung dari segala arah. Hizbullah ngepung dari utara, kemudian Houthi ngepung dari Laut Merah, ya semuanya akhirnya dari utara ada, dari selatan dari Laut Merah ada. Ya itu yang sebetulnya mimpi buruknya Israel apabila itu terjadi. Makanya Israel ini mengantisipasi itu terjadi, makanya saat lemah Iran itu dihajar sama Israel with or without permission of US. Wah, iya, menarik. dengan atau tidak dengan izin dari Amerika ya. Gitu kan. Dan Amerika buktinya mana? Dia mau menghukum dia mau menembaki dia, atau dia mau mengambil barang-barang yang telah dibantu? Ya tidak mungkin, paling hanya mengurangi bantuan, paling hanya ya itu cool down lah, itu hanya menegur, saya sedang berusaha ini untuk damai-damai, diamlah kau sejenak, kan paling-paling begitu aja. Karena itu kan berlawanan, bagaimana sih dia habis membantu, habis-habisan, semua rakyat se-Amerika tahu, kemudian dia bilang, udah kau jangan lakukan apa yang saya inginkan yang dulu-dulu. Nah ini kan apa ini, itu kan sama aja what we call it, ini kan fallacy, vagabond policy. Jadi sesat pikir, nggak mungkin lah Amerika ini akan melakukan sesat pikir kan. Baik. Gitu. Prof, tadi juga kita sempat diskusi Prof ya di internal Libanon sendiri Prof ya. Kita lihat informasi berikut ini, di mana di balik serangan Iran ke Israel, Presiden Libanon Joseph Aoun justru menuding Iran menjadikan negaranya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi dengan Amerika Serikat. Kita simak dulu informasinya pemirsa. Di tengah usaha negosiasi AS dan Iran yang belum kunjung mencapai kesepakatan, Presiden Libanon Joseph Aoun menuding Iran menjadikan negaranya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi damai dengan AS. Dalam wawancara eksklusif dengan CNN, Presiden Libanon Aoun mengatakan Iran tidak berhak menggunakan Libanon untuk kepentingan sendiri. Ia juga menilai bahwa Iran terlalu ikut campur dengan urusan negaranya. It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject this statement totally, because our people being killed, our houses being destroyed.
They are using Lebanon as a bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk, no other way to solve this problem and to save what's left except through negotiation and diplomacy. Melalui akun resmi media sosialnya, Menlu Iran Abbas Araghchi merespon pernyataan Presiden Libanon dengan menyebut bahwa komentarnya akan membuat orang berpikir Iranlah yang menghancurkan Libanon. Ia juga mengatakan jika Libanon adalah alat tawar-menawar bagi Iran, maka seharusnya Iran telah mencapai kesepakatan sejak lama. Araghchi kemudian mengingatkan Libanon bahwa Iran bukanlah musuh Libanon. Presiden Libanon sebaiknya selamatkan rakyatnya dari musuh yang sesungguhnya. Nah, ini menarik Prof Budi. Bukankah yang menyerang Hizbullah atau Libanon adalah Israel? Tapi ketika pernyataan disampaikan Joseph Aoun tadi, Presiden Libanon, itu kan seolah menjadikan bahwa yang menjadi permasalahan di Libanon justru Iran sendiri. Ya. Kenapa demikian? Mas, begini, di dalam politik itu kan memang tidak ada black or white. Yang ada adalah gray area. Kemudian apakah Presiden Lebanon saja yang selalu berubah-ubah bagaimana dia menakar situasi politik dalam negerinya? Bukan hanya dia. Nah, kalau toh pun Presiden Lebanon mengatakan seperti itu, ya kita harus tahu lah Mas, ini namanya Hizbullah. Hizbullah ini kan bersenjata, kemudian dia juga ada kekuatan politik di dalam. Nah, kita perlu tahu juga bahwa yang namanya Presiden Lebanon ini kan not represent Hizbullah in this case. Nggak mewakili Hizbullah. Coba kita pada saat dia ada gencatan senjata dengan Israel. Siapa perwakilan Hizbullah? Yang pertama. Yang kedua, dengan tidak mengurangi rasa hormat, ini di Lebanon ini memang unik. Uniknya adalah presidennya kan Kristen Maronik. Kemudian kalau enggak kepala parlemennya atau dia perdana menterinya, itu adalah bagi-bagi dalam artian di satu sisi Syiah, di satu sisinya Sunni. Artinya apa? Artinya memang sebetulnya ini negara sebetulnya udah negara fair. Tapi ketika kejadian-kejadian katakanlah memang terdesak dan lain sebagainya, kemudian seorang presiden mengatakan seperti itu, ya sah-sah saja Mas. Yang jelas seorang presiden tidak mungkin dia akan mengusir Lebanon. Kalau dia mengusir Lebanon tentunya ya Lebanon di sana itu apa Hizbullah di sana itu kan juga bukan hanya kita lihat dari militeristiknya bahwa dia menimbulkan huru-hara dan lain sebagainya. Enggak, dia di dalam sosial masyarakat dia adalah termasuk institusi yang juga menaikkan pendidikan sosial, kemudian dia memperhatikan rakyat Lebanon. Nah, wajar kalau seandainya tadi itu Abbas Araghchi mengatakan presiden urus sajalah rakyatmu gitu. Kenapa? Artinya dia tidak mengiyakan apa yang disampaikan oleh Presiden Lebanon. Kenapa? Karena ya itu Mas, sekali lagi ini Hizbullah ini kan bukan suatu kekuatan yang mau merusak Lebanon. No, gitu kan. Jadi memang berada di situ dengan kekuatan politik ada. Yang tadi saya sampaikan bahwa bahkan mungkin PBB pun dia tidak kuat untuk mengusir Hizbullah yang ada di Lebanon. Ini sudah terjadi lama Mas, dan situasi negara ini sebetulnya sudah fair gitu. Tadi yang saya sampaikan politically dia memberikan sudah bagi-bagi. Namun kalau tiba-tiba menyatakan seperti itu, ya ini saya kira testing the water. Apakah ini Iran sudah mulai terlambat bantuannya, ataukah dia merasa siapa ini yang perjuangkan Lebanon kalau begini caranya gitu kan. Sementara juga Israel masih serang-serang terus. Ya kan itu bisa multifunction Mas. Multifunctionnya itu Presiden Lebanon itu setelah memberikan pesan moral, ya, ini kan teori lempar pesan ini. Baik. Bagaimana dia kepada Iran, hei Iran, kamu kalau misalnya kuat, yang kuat sekalian lah hancurkan. Jangan kamu serang Israel, sementara Israel masih nyerang Lebanon, Hizbullah dalam hal ini. Kan rakyat saya yang jadi kayak gini gitu kan. Prof, kan kemarin ketika Iran diserang itu kan Iran diserbu Amerika dan Israel ya. Kemudian sekarang
Israel ini, Iran menyerang Israel dan juga beberapa proksinya. Apakah artinya sekarang positioningnya sudah kebalik nih, Prof? Artinya Israel yang sudah mulai diserbu oleh proksi-proksi, Prof? Kalau Israel diserbu oleh proksi-proksinya Iran, maksud Mas, ya for sure yes, ya mulai dari awal. Tapi kalau misalnya Mas mengatakan apakah Israel sudah mulai dikondem, ya dilaknat oleh negara-negara yang sudah mulai bertambah yang tidak suka Israel, itu pun juga yes. Tapi ya wait and see, ya kita lihat untuk selanjutnya bagaimana. Sampai seberapa jauh, Prof, itu akan mengurangi kemampuan militer Israel, Prof? Apakah mereka masih cukup kuat dengan bantuan Amerika Serikat dan juga proksi Israelnya atau seperti apa, Prof? Ya, kalau misalnya proksi Israel dan bantuan Amerika Serikat, Mas, ini kan tentunya kita berbicara war stockpile. Iya. Jadi ini kalau bicara soldier courage, ya Israel ya memang semangatnya luar biasa. Iran pun ya kalau misalnya bicara ya luar biasa. Nah, kalau bicara war stockpile, bagaimana cadangan munisi di sana, bagaimana cadangan alutsista yang ada di sana, bagaimana pesawat yang ada di sana. Loh, ini Israel ini kan memang masih jago. Sampai sekarang ini kita mendeklar bahwa nggak ada apa-apanya Iran secara airstrike. Ya, makanya Iran tidak akan menjawab airstrike-nya Israel. Dia sadar bahwa airstrike-nya Iran itu lemah gitu loh. Makanya dia serang dengan rudal, makanya dia serang dengan drone dan tahu kekuatannya, dan Israel tahu benar bahwa Iran ini Teheran ini harus di airstrike. Kalau untuk mengalahkan itu ditambah lagi dengan kekuatan, tentunya dia juga punya kekuatan rudal bantuan dari Amerika tentunya, dan tentunya dia juga mempunyai drone-drone yang bantuan dari Amerika. Tapi kan ini keunggulan secara teknologi, dia memang kan airstrike-nya luar biasa. Kalau seandainya Teheran memberikan rudal, baik Khorramshahr, baik Ebershaker, baik Hadr, baik Fatah, yang itu semua adalah misail jarak menengah, itu ya dia juga mempunyai teknologi Iron Dome, dia juga mempunyai teknologi David Kling, dia mempunyai energi Arrow. Jadi kalau technologically gitu kan, ya memang high technology ya masih Israel punya kekuatan lah, Mas, dibanding dengan Iran. Tapi Iran di sini memenangkannya kan secara geografi, ya kan, kedalaman untuk melakukan saturation war, kedalaman untuk melakukan secara geografi kalau misalnya diserang, kemudian endurance untuk melakukan diserang. Nah, ini Iran lebih menang daripada Israel. Makanya Israel ini sebetulnya juga tidak akan dia berani dan mau ibaratnya total war, perang terbuka terhadap Iran, masuk invasi ke Iran. Dia tidak akan pernah melakukan itu. Dan kalau ini berlanjut, Israel ini sadar, Mas, bahwa dia ini kan kecil kemudian penduduknya padat. Jadi kalau seandainya diserang sama Iran yang lebih besar daripada Israel, ya Israel pasti exhausted, dia akan mengalami cost war. Jadi benar-benar perang yang sangat mahal yang dia lakukan, dan ini karena diseret sama Iran untuk melakukan perang mahal berlarut-larut dan menyakitkan, kan katanya Rahbar seperti itu. Dan kalau bicara Israel, bicara Amerika, I've been there gitu kan, saya tahu bagaimana sih dia membakar rakyat Iran itu sampai pada posisi dikatakan bahwa dia itu adalah setan besar, yang satunya adalah setan kecil. Nah, ini kan merupakan doktrin-doktrin yang tidak pernah ada chamber, tidak ada pernah celah di mana rakyat Iran dibiarkan oleh Rahbar atau oleh Al-Sisi untuk sedikit aja menyenangi Israel atau bahkan Amerika. Makanya selain dia bilang bahwa setan kecil, setan besar, ya selalu one God, one nation, one leader, and then one path. Satu Tuhan, satu nasionalis, satu pimpinan, kemudian satu arah garis perjuangan. Jadi kalau misalnya kamu rakyat Iran dalam posisi apapun, kemudian kamu pakai hedging, pakai lirik sana lirik sini, tidak lurus terhadap nasionalisme, tidak lurus pada Lakbar, tidak lurus pada aris gara perjuangan, berarti kamu melawan Tuhan, berarti kamu melawan agama kita yang agama kita sama. Nah, ini kan doktrin-doktrin yang sudah menyangkutkan faith,
Ya, melibatkan kepercayaan, melibatkan ideologi dan lain sebagainya jadi satu. Prof, satu lagi Prof. Saya ingin tanya tentang potensi keterlibatan negara lain terhadap hal ini, Prof. Karena kita tahu Amerika Serikat kan sempat juga membantah bahwa mereka terlibat dari Israel menyerang Iran. Sementara itu Rusia ini juga membantah bahwa Iran menggunakan senjata dari Rusia atau ada permintaan dari Iran untuk minta bantuan dengan Rusia. Mereka membantah hal tersebut, Prof. Tapi bagaimana seberapa besar kemungkinan potensi negara lain terlibat dengan upaya Iran menyerang Israel ini, Prof? Ya, Mas, tentunya semua akan mengelak. Nah, saya tidak membantu Israel, saya tidak membantu Iran. Kenapa? Lah kan sudah bertubi-tubi pertemuan, baik pertemuan antara Amerika Cina, kemudian juga Cina sama Rusia dan juga sebagainya. Apa artinya? Ini kan mereka sudah mulai pada suatu titik ingin sama-sama menjaga agar stabilitas energi global ini yang semakin lama semakin tidak terkendali agar terkendali. Negara-negara besar itu kan fokusnya di sana aja, Mas. Nah, sedangkan Israel sama Iran kan fokusnya ke dignity. Coba-coba saja itu misalnya di Hormuz ada katakanlah ranjau laut yang meledak. Katakanlah ada yang saling penembakan kemudian kapal itu. Katakanlah misalnya Amerika tiba-tiba dari selatan menyerang fasilitas energinya Iran. Apakah Fordo, apakah itu Natanz, apakah itu Isfahan, apakah itu Bandar Abbas, apakah itu Kemansah yang ada semuanya itu ada nuklir-nuklir di sana. Kemudian apabila Israel tidak berhenti habis nyerang Houthi, habis nyerang Hezbollah, kemudian juga nyerang Houthi, maka Houthi akan bergeraknya tutup Bab el Mandeb. Semakin parah energi global security, ya kan? Kenapa dari Laut Merah semua akan lewat Tanjung Harapan. Nah, kalau sudah lewat ke Tanjung Harapan, apa yang terjadi di dunia ini? Ya pasti BBM naik, pasti ekspor impor terganggu, pasti akan terjadi inflasi, pasti akan terjadi tukar menukar dengan dolarnya Amerika apakah menguat atau tidak menguat dan seterusnya. Ini kan bola yang bergelinding yang semuanya akan mengakibatkan itu semua. Berarti ya Prof, sebenarnya simpel aja ya. Sudahlah tidak usah menyerang Lebanon, tidak usah menyerang Hezbollah. Iya. Ya? Nah, itu salah satu dealnya yang akan terjadi di kemudian hari bahwa akan terjadi perdamaian meskipun tidak permanen. Apabila Israel dan Amerika tidak menyerang proksinya Iran, apabila Amerika sama Israel juga tidak memberikan sanksi, apabila Amerika tidak lagi menekan-nekan nuklir. Nah, itulah baru titik ke arah perdamaian akan terjadi meskipun bukan perdamaian permanen. Kenapa demikian? Ya, nggak bisa. Seorang Amerika itu kan masalahnya di nuklir. Dari 2015 kemudian 2018 keluar dari JCPOA karena the most problem only nuclear weapon dan Amerika dan Teheran tidak pernah akan merilis bahwa nuklirnya itu segampang itu negara mengambil nuklirnya dia karena ini bagi dia kan deterrent, ini kan bagi dia kan dignity. Coba aja itu negara-negara mana yang nuklirnya bisa diambil dan lain sebagainya. Meskipun alasannya seperti apa saja, Libya dan lain sebagainya, kan tetap aja hancur. Kenapa? Karena udah nggak punya deterrent. Itulah yang diinginkan oleh Israel. Apabila Iran Teheran ini benar-benar tidak punya nuklir, sudah dia tidak akan lagi izin Amerika, pasti langsung directly preemptive strike. Karena bagi dia the greater Israel itu harus terwujud. Menarik ya. Sayang waktu kita terbatas, Prof Budi. Kapan-kapan nanti main kesini lagi ya Prof Budi. Kita diskusi dialog lagi lebih panjang lagi. Terima kasih Prof Budi. Semoga perdamaian dunia segera tercipta ya. Amin. Terima kasih Prof Budi. Pemirsa, informasi berikutnya ini gempa dahsyat yang guncang Filipina Selatan. Ada 32 orang meninggal dunia kabarnya. Saya jeda, Indo Prime segera kembali.